Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channelnya Enda Bonkla. Apa kabar sahabat bonsai kelapa dimanapun berada? Semoga dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Sebelumnya saya mohon maaf kepada seluruh sahabat bonsai kelapa yang selama ini sudah support channel saya, karena dalam beberapa bulan terakhir saya tidak pernah konten lagi ya, karena ada kesibukan sehingga saya tidak sempat untuk konten. Dan kali ini saya merekomendasikan barang langka. Ini sangat langka barangnya. Kenapa saya bilang sangat langka? Kalau jenis kelapa cabang itu mungkin sudah biasa, kalau jenis kelapa kembar juga sudah biasa, jenis kelapa albino juga sudah biasa. Tapi kali ini saya mendapatkan satu buah barang langka, yaitu perpaduan antara kembar dan cabang. Kenapa saya sebut perpaduan kelapa kembar dan cabang? Nah, ini dia barangnya. Karena ini adalah kelapa kembar ya. Awalnya ini kembar dan salah satu tunas kembar tersebut bercabang. Jadi ini adalah perpaduan antara kembar dan cabang. Jadi sebutannya kelapa kembar bercabang. Nah, ini dia. Ini awalnya kembar dua kalau saya perhatikan ya. Ini yang ini tunas kembarnya, dan yang satu ini bercabang. Dan ada juga yang bilang ini udahlah numpang ya, cabangnya numpang tapi nindih lagi yang kembarnya, atau disebut tumpang tindih ya, seperti itu. Dan ini adalah barang langka, salah satu barang langka yang saya punya saat ini, dan saya akan merekomendasikan barang langka yang lainnya seperti yang di belakang saya ini. Ini ada cabang 4 yang selama ini saya review. Ini sengaja saya agak lebih tinggikan, nanti saya review. Dan di sebelah saya yang ini ada cabang 2, masih original, bonggol cabang 2 juga. Dan di belakangnya cabang 2 itu ada cabang 3, nanti semua saya review satu persatu. Jadi untuk kelapa kembar bercabang ini sangat sulit didapatkan, karena ya kita harus mendapatkan bahan kembar terlebih dahulu, dan apabila itu rezeki, benar-benar rezeki dari salah satu kembar tersebut baru bercabang. Jadi sangat langka. Kalau bahan cabang itu mungkin sudah lumrah, karena ada eksperimen juga yang mengatakan cabang bisa dibuat, tapi hanya sebagian yang bisa membuat cabang. Dan kembar itu alami, tapi juga sudah banyak saya temui. Contohnya saya sebelumnya saya sudah banyak melakukan penjualan bahan-bahan kembar, dan kali ini saya mendapatkan bahan kembar bercabang. Nah, seperti ini dia penampakan kembar bercabang. Ini dia. Nah, ini awalnya kembar, yang ini satu dan ini satu, tapi yang ini bercabang ya, seperti itu ya. Ya, kembar bercabang, terlihat ya. Nih, ini tunas kembarnya ini, dan yang ini tunas cabangnya. Oke, jadi ini kalau untuk saat ini belum waktunya saya kasih harga, tapi pasti saya kasih harga agar sahabat-sahabat bonsai kelapa yang mau berminat bisa hubungi saya. Kalau saya kasih harga sesuai dengan budget kelangkaannya. Oke, kita review bahan cabang dan kembar lainnya. Kita review satu persatu. Saya review terlebih dahulu jenis kelapa kembar ya. Ini kelapa kembar. Ini saya sengaja bikin agak gimana, tertutup rumputan terlebih dahulu, agar sebenarnya saya akan untuk mendapatkan bonggol yang bagus. Jadi ini, tapi ini emang pertumbuhannya agak lambat satu, jadi saya los saja yang ini. Tapi sampai sekarang pertumbuhannya memang agak lambat,
Dan ini jenis kelapa kembar, masih original. Juga penyayatannya agak saya telatkan. Saya ingin mendapatkan bonggol yang bagus, bonggol yang lebih besar sedikit daripada biasanya, jadi saya buat lebih tinggi. Ini jenis kembar 2 untuk yang ini. Nah, ini jenis kelapa kembar juga ya, ini masih original tapi akarnya sudah tembus, makanya saya masukin ke akuarium. Dan ini kembar 2 jenis kelapa coklat, daunnya juga ini agak rusak kena hama ya, daunnya seperti ini kena hama. Tapi hamanya itu tak seperti apa, banyak sekali bonsai kelapa saya yang kena hama seperti itu. Dan ini juga jenis kelapa kembar 2. Nah, ini masih media air, sampai sekarang masih media air. Ini akarnya belum saya lihat, nanti suatu saat akan saya review seperti apa akarnya. Ini jelasnya sudah sekitar 8 bulan belum saya cek akarnya, saya hanya setiap hari hanya menambah air saja. Nah, ini adalah salah satu barang langka yang saya punya. Ini jenis kelapa cabang 4. Nah, yang sering menonton di channel saya pasti sudah pernah lihat barang ini ya, tapi kali ini sangat berbeda. Kenapa saya sebut sangat berbeda? Karena sebelumnya pasti para penonton saya pasti sudah tahu barang ini, pasti sebelumnya mengenali posisi ini baru saya ubah sekitar 3 bulan yang lalu. Ini sudah mulai naik semua ya ini, karena posisi sebelumnya ini posisi pramuka, ini di bawah nih, ini di bawah, ini akar semua di bawah. Tapi saat ini saya pindah posisi sabutnya berdiri, jadi posisinya berdiri, makanya ini agak melengkung sedikit. Dan yang lain juga lumayan sudah tumbuh normal, karena kemarin kalau saya buat pramuka yang kecil ini tidak mau berkembang karena dia ketindih sama ini dan ini. Makanya saya putuskan buat pindah posisi pramuka, dan selama 3 bulan saya pindah posisi sudah mulai ada pertumbuhan merenggangkan bonggol-bonggol dan pelepah-pelepah. Dan untuk daun sekarang saat ini seperti ini, kondisi daun agak cacat ya, kena hama seperti ini ya. Saya juga masih bingung hama seperti apa, dan saat ini saya sedang program sayat lambat. Nah, kenapa saya program sayat lambat? Saya buat penyayatan itu agak lama, tidak terlalu sering saya sayat, karena saya ingin bonggolnya agak bagus juga yang ini ya. Kalau bonggolnya bagus, bonggol sudah agak tinggi sekitar 70 cm pelepahnya, baru saya sayat agar semua bonggol ini tertata rapi, baru saya proses kerdil lagi seperti itu. Nah, kalau ini juga barang langka yang saya punya, ini cabang 2 ya. Dan ini pasti teman-teman pasti sudah pernah lihat ya barang cabang 2 yang ini. Ini bonggol, cabang bonggol juga sama seperti cabang 4 tadi. Dan ini sabut originalnya masih asli, ini bukan sabut tempelan, ini asli. Dan ini akarnya sangat banyak sekali, dan ini sudah saya program daun sedang, tidak kerdil, tidak tinggi, jadi saya program daun sedang. Dan ini alhamdulillah tidak kena hama, gosong. Cuma ini saya sangat disayangkan, dia berbintik-bintik seperti ini ya. Bintik-bintik ini saya nggak tahu ini apa penyebabnya, tapi tetap saya perawatan rutin, penyayatan rutin, sekira-kira waktunya penyayatan tetap saya sayat. Nah, seperti itu. Dan ada satu lagi barang langka yang saya punya, yaitu cabang 3. Nah, cabang 3 ini
bukan cabang 3 bonggol ya, ini cabang 3 pangkal. Nah ini dia. Nah ini cabang pangkal, ini cabang-cabangnya. Ini tunas pertamanya terlihat ya, cuma sekitar 1 jari ya dari batok. Ini batoknya udah terlihat ya, dan ini tunasnya 3. Kalau dari depan mungkin agak terlihat seperti kembar karena akarnya sudah menutupi semua. Tapi walaupun tidak, kalau yang sudah lama main di bonsai kelapa pasti dia paham ya. Terlihat ini bonggolnya di atas, ini bonggolnya nempel sama yang ini, itu artinya cabang. Kalau di sini emang sengaja akar cuma ini karena kemarin sudah terlanjur tumbuh, jadi saya pertahankan. Padahal di sini saya tidak mau mempertumbuhkan akar agar terlihat ini asli cabang, karena kalau terlihat dari depan ini diragukan sekali ini cabangnya ya, seperti itu. Kalau untuk daun ini lumayan, kemarin sekitar 3 bulan yang lalu ini kena hama juga, tapi sekarang saya rajin sayat, gimana semuanya alhamdulillah sudah mulai kurang hamanya. Cukup saya sudah lama tidak menggunakan pestisida dan obat kimia lainnya, karena dalam beberapa bulan terakhir saya agak sibuk untuk mengurus bonkla, kurang waktu saya. Nah untuk koleksi yang lainnya itu hanya ada tunggal, dan kali ini saya hanya mereview barang-barang langka yang saya punya. Nah terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton di channelnya dan menyaksikan barang-barang langka saya, apa saja yang saya punya. Dan yang saya punya hanya kembar 2, cabang 2, cabang 3 dan cabang 4, dan ini yang paling langka yaitu kembar 2 bercabang. Nah itu yang saya review. Terima kasih semuanya sebelumnya. Bagi yang baru bergabung di channel saya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen. Salam satu hobi, salam tetap semangat, salam bonsai kelapa Indonesia.